Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BK SMA 2 Cikampek kelas 10 semester 1 2022. Saya Priyadi Trihandoko, SPD GR. Kenali kemampuan, siapkan masa depan. Perencanaan individual yang akan kita lakukan, kita akan mulai program ini. Sesungguhnya program ini sudah direncanakan 1 tahun yang lalu, tapi pelaksanaannya menjadi kendala. Kenapa? Karena saya tidak bertemu dengan peserta didik. Kalian tahu bahwa COVID-19 membuat kita semua terpisah jarak dan waktu. Nah, konsultasi, pengawasan agak sulit ya buat kita untuk mengawasi program ini. Tahun ini kita akan coba lagi bereksperimen dengan perencanaan individual ini. Oke, teman-teman, yang pertama yang kita lakukan adalah mengenali diri. Yang kedua, eksplorasi diri. Dan yang ketiga adalah kita fokus pada pengembangan. Ya, bagaimana kita mengenali diri kita? Bimbingan konseling SMA 2 Cikampek memiliki daftar cek masalah, lalu ada website untuk kamu melakukan tes minat Holland, dan kemudian ada tes gaya belajar yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek melalui ID Pintar. Oke, ketiganya apa gunanya? Nah, daftar cek masalah akan memuat serangkaian masalah yang dapat kamu tandai sebagai bagian dari kehidupan kamu. Ini buat ngecek adanya dukungan dari orang-orang sekitarmu, lingkunganmu, atau mungkin juga ada hambatan-hambatan dalam diri kamu. Nah, jika kondisi itu dalam pernyataan berlaku untuk dirimu, kamu alami, maka kamu bisa tandai. Yang berikutnya adalah tes minat Holland. Kamu akan menemukan pilihan keminatan dan dirimu akan mendapatkan klasifikasi kecenderungan keminatan, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, dan konvensional. Buat satu orang bukan berarti harus ada lima-limanya, tentu saja ada titik ekstrim ya terkadang. Tapi ada juga yang generalis. Yang generalis itu artinya lima-limanya ada. Ya, rata-rata orang memiliki 3 di antaranya. Apakah itu realistik, investigatif, dan artistik, atau sosial, artistik, konvensional. Kita lihat saja nanti setelah kamu mengerjakannya dengan baik tentu saja. Kajian ini memudahkan kamu memeriksa keminatan bidang kerja kamu nantinya. Nah, teori minat Holland ini sudah lama, sejak 1980-an, dan terus berkembang dan disempurnakan sampai sesimpel ini. Berikutnya adalah tes gaya belajar. Nah, tes gaya belajar ini mengeluarkan hasil apakah kamu seorang visual, auditori, atau kinestetik. Kamu akan bisa memaksimalkan cara belajar efektif untuk dirimu kalau kamu ketahui gaya belajar kamu. Apakah kamu lebih efektif dengan memperhatikan guru atau hanya mendengarnya saja? Atau memainkan ballpoint, menimbulkan gerakan-gerakan saat kamu sedang menyerap apa yang dijabarkan oleh guru, sambil mencatatkah, sambil membuat mind map kah, menghias mind map. Kita akan belajar nanti setelah kamu mengenali tes gaya belajar kamu di sana. Nah, ketiga, tes ini akan nanti ada refleksi diri. Refleksi diri salah satunya ada pertanyaan juga nih tentang bagaimana kamu bisa jelaskan dalam 6 kalimat tentang diri kamu. Sebutkan saja sesukamu. Ketika ini yang menarik ya, ketika kamu diminta mengarang, sepertinya sulit sekali memulai. Tapi jika kamu mengerjakan soal yang sulit, misalnya matematika begitu ya, kadang-kadang kamu dapat segera mengarang. Oke, apakah itu yang terjadi? Ada yang mengalaminya? Oke, yang kedua adalah eksplorasi diri. Nah, eksplorasi diri ini ketika kami sudah menyerap semua yang kami selenggarakan tadi, nanti kamu akan dibuat bimbingan kelompok.
Nah, bimbingan kelompok ini nanti kita akan punya temen nih yang sejalan dan seirama. Kita lihat, kamu akan bisa bertukar sudut pandang di sana. Mengenal diri kamu dengan eksplorasi hasil rangkaian tes. Merefleksikan rangkaian kehidupan dan mengambil kesimpulan. Tentu saja kita perlu juga menjaga kerahasiaan di antara ya. Kalau ada yang spesial, ada yang kira-kira kamu tidak bisa ungkapkan dalam nanti bimbingan kelompoknya, kamu bisa hubungi saya dan kita bisa mengobrol tentang itu. Dan berikutnya adalah rencana pengembangan. Setelah mengetahui diri kamu, upayakan pengembangan kekuatan untuk mempercepat proses menuju harapan kamu nantinya. Nah, berikutnya yang ketiga dari step setelah mengenal diri, lalu kemudian mengeksplorasi diri, dan yang ketiga adalah fokus pengembangan. Kita lihat waktu dan kecepatan pengembangan kamu. Siapa saja yang bisa mendukung dan bagaimana kita meminta dukungan itu. Ya, demikian uraian singkat saya di pertemuan kali ini. Maka nanti kita laksanakan proses panjang ini. 1 tahun ini kita akan terus mengeksplorasi diri kamu dan menandai pengembangannya. Apakah setiap kali kita akan membicarakan ini? Tentu saja tidak, ya. Tidak dalam arti saya akan memberikan materi-materi tambahan seperti critical analysis, kreativitas, kemandirian, komunikasi, dan sebagainya sebagai bagian dari penguatan rencana individual kamu. Hasil dari topik-topik itu kamu catat, refleksikan, akan ada lembar kerja peserta didik yang bisa dimasukkan ke dalam perencanaan individual. Sehingga di masa tertentu kita akan lihat milestone atau titik pijak kamu. Sudah sampai mana dan apalagi yang akan kita lakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.